Kami dari kelompok 3 mewawancari mengenai pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, apa saja yang mau diketahui? Kalau nama sudah tahu ya, nama lengkap saya Kusmiati. Pendidikan saya sarjana, jadi di belakangnya ada titelnya SPD, sarjana pendidikan. Rumah saya ada di Kampung Rapet. Apalagi? Bagaimana kondisi sosial budaya di tempat tinggal itu? Kalau sosial budaya itu berkaitan dengan apa saja? Agama tempat tinggal yang di sekitar saya mayoritas Muslim, tapi kalau di Kampung Rapet itu memang bervariasi, banyak juga yang beragama Katolik dan Kristen. Terus kalau budayanya, kalau di Kampung Rapet ya hampir sama dengan di sini. Gotong royong juga ya, saling membantu. Kerja bakti juga masih dilaksanakan. Kemudian juga ada kegiatan yang melestarikan kebudayaan seperti karawitan, ada tari juga ada. Bagaimana kondisi sosial perekonomian di tempat tinggal Ibu? Oh, kalau di Kampung Rapet rata-rata itu pegawai. Di sekitar saya itu banyak yang berprofesi sebagai guru, sebagai perawat, sebagai PNS yang bekerja di kecamatan dan di kelurahan. Paling banyak. Kami tentang tradisi tari karnaval yang masih dijaga di tempat tinggal. Ya, satu. Contohnya kalau kemarin mau Ramadan itu nyadran, nah ada nyadran, kemudian ada unggahan, bener ya? Unggahan ada, kemudian masih ada merti dusun juga masih ada ini kalau orang mau nikah siraman masih ada, terus kalau ada bayi lahir itu ada. Selamatan brokohan, namanya brokohan ada. Kalau yang budaya-budaya berkaitan dengan tari, dengan musik, ada karawitan, ada sanggar tari juga. Sebutkan satu ajaran dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai saat ini di tempat tinggal Ibu atau Bapak? Ibu apa bapak? Ibu. Gotong royong. Kalau di tempat saya apa-apa gotong royong. Ada kerja bakti bersih-bersih. Ada kalau misalkan 17 Agustus gitu, kita bareng-bareng mengecat jalan, memasang umbul-umbul. Ada juga ini kalau ada yang punya duit, rewan sama seperti di sini. Itu contohnya yang paling ketat itu. Berikan pesan-pesan kepada generasi muda agar mau menjaga tradisi dan kearifan lokal. Satu, jaga sopan santun, tata krama, karena itu dari dulu nenek moyang kita selalu jaga tata krama. Itu menunjukkan kamu itu generasi yang memahami ajaran nenek moyang kita. Satu itu tata krama, sopan santun, itu harus dipegang. Yang kedua apa tadi seperti yang saya sebutkan, gotong royong, tidak boleh egois. Ketika kamu melakukan sesuatu, pikirkan ini tuh kalau untuk orang lain mengganggu enggak? Ini tuh saya mengambil hak orang lain. Contoh gampang, kamu parkir, kamu datang awal, parkir harusnya kan di tempat yang masuk biar parkir temannya yang kamu belakang bisa parkir. Itu
memperhatikan hak orang lain. Coba bayangkan kalau yang parkir datang pertama tidak peduli, tidak memperhatikan hak orang lain. Saat lebih dewe malang minggu ini jalan. Akhirnya yang datang belakangan nggak bisa parkir. Itu contohnya. Contoh lain misalkan ini Ramadan, jangan nyumet mercon di perkampungan. Kenapa? Betul, tidak semua orang suka dengan suara yang keras. Bahkan ada yang punya bayi, punya anak kecil yang mungkin lagi bubuk. Tiba-tiba kamu dengar anaknya di tengah-tengah kampung juga. Nek memang mau nyumet mercon, cari tempat jauh. Itu satu tadi. Sopan santun, tata krama, gotong royong, peduli itu tidak hanya peduli ketika orang membutuhkan, tapi kamu juga mikir saya ingin mungkin saya ganggu orang nggak ya? Itu juga sebenarnya sama dengan kamu naik motor belajar ganggu nggak? Tapi kalau orang punya kepedulian pasti dia akan melakukan. Itu yang masih generasi sekarang belum terapkan peduli terhadap hak orang. Bayangkan kalau jalan macet semua orang pengen disik, pengen duluan, apa yang akan terjadi? Tambah macet. Coba kalau antri urut gitu, jalannya malah nggak jadi macet. Sama kamu begini. Nih semua pengen disik, apa yang akan terjadi? Malah usung, masih dodo kabeh. Itu yang disebut peduli. Tata krama, gotong royong dan generasi sekarang harus